Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibni Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan masih dalam pembahasan tentang atau masih dalam bab yang kedua tentang babu al-lafdhiyah atau babul alfad, khususnya dalam pembahasan dalalat al-alfad, penunjukan lafaz. Dan kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan tentang al-am. Apa pembahasan yang terakhir, Fahri? Ada kelompok kaum yang mengingkari ada lafaz yang ada di kami itu bukan istighroki. Bukan begitu cara membahasakannya. Saya antum mau mengajar nanti ini, antum mau mengajar orang. Saya kasih kunci. Beliau membahas tentang siagul umum yang 5 yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Bahwa di antara siagul umum itu ada di antaranya yang diperselisihkan. Paham ini? Apakah dia bermakna umum atau tidak? Kenapa? Karena sebahagian manusia ada yang mengingkarinya. Hanya saja kesimpulannya nanti setiap dari pengingkaran ini, perselisihan ini itu tidak dianggap karena dalilnya lemah dan semuanya terbantah. Paham ini? Yang pertama, Fahri, ada yang mengingkari Bukan. Wa angkarahu qaumun. Saya selalu sebutkan semua toh, apa tuh domirnya? Wa angkaral umuma qaumun fima fihi. Dan sekelompok manusia ada yang mengingkari keumuman. Pada apa? Berarti apa di sini lafaz toh? Tentunya karena yang mau dibahas ini lafaz. Pada lafaz yang padanya terdapat alif dan lam. Dan beliau sebutkan di sini tanpa qaid, berarti mutlak. Mau jamak atau mufrad. Ini yang pertama. Saya jawabkan antum ini. Sini antum dulu. Antum tanya saya di bawah. Sekarang masih maafkan. Kenapa, Fahri? Apa alasannya mereka mengingkari itu? Al-asma al-muhalla bil alif wal lam. Kenapa mereka mengingkari keumuman di dalamnya? Karena mereka berpendapat bahwa alif lam di situ adalah alif lam apa? Al-jinsiyah, bukan alif lam al-istighraqiyah. Paham ini? Tapi apa jawabannya kemarin? Tidak semua alif lam pada isim yang kemasukan dengannya itu dikatakan jinsiyah. Karena alif lam ada berapa? 3 jinsiyah, istighraqiyah, ahdiyah. Masa kita langsung bilang, yang dohir ini adalah apa? Jinsiyah. Enggak. Nah ini. Kemudian yang kedua, apalagi alasan kedua? Karena keumuman yang datang, alif lam yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah, keumumannya adalah alif lam istighraqiyah. Tidak bisa kita katakan yang dohir jinsiyah. Yang namanya kan yang dohir itu yang nampak langsung dari korina. Berarti kalau banyak yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah adalah istighraqiyah, masa kita bilang yang dohir adalah jinsiyah? Ini muntaqad. Yang kedua, jadi al-aswad lagi itu. Kemarin al-akhdar. Tapi sudah melekat itu al-akhdar. Siapa nama? Rusdi. Rusdi al-akhdar. Hafizahullah. Kedua itu pendapat yang maksudnya yang ma'rifat kepada khusus. Bukan. Kalau yang dimarifahkan kepada khusus berarti al-mu'arraf bil khusus. Enggak. Terjemahkan baik-baik ini.
Wa qaumun ai angkarahu, dan sekelompok manusia juga mengingkari keumuman. Fi pada apa saudaraku? Kita lanjut gitu. Pada nakiro. Mana nakiro di sini? Fil wahidil mu'arrafi khosotan. Wah, saya sudah baca, tinggal terjemah. Keumuman tentunya. Keumuman yang dimakrifatkan kepada yang khusus. Bukan. Al-wahid, maksudnya al-mufrad. Al-mu'arraf khosotan. Nah, yang mufrad yang dimakrifahkan, ya sudah beliau isyaratkan dimakrifahkan dengan apa tadi? Bil alif wal lam khosotan, secara khusus. Maksudnya menjelaskan kepada kita bahwa pendapat sebelumnya ya, yang mereka ingkari adalah al-mu'arraf bil alif wal lam mutlaqo. Ya, yang mufrad atau yang jamak, karena yang pendapat yang kedua ini khusus untuk yang mufrad. Apa alasannya saudara? Contohnya. Enggak. Alasannya. Kenapa dia nafikan ini al-mu'arraf? Ini masalah gampang sekali karena alasannya itu mudah. Dikasih lagi bocoran. Sama aja alasannya dengan sebelumnya tadi. Tinggal antum ulang. Bukan yang dikhususkan. Apa yang tidak ada kalimat khususkan di sini saudaraku. Karena yang mu'arraf alif lam di sini dikatakan sama aja hujahnya. Nah, karena alif lam dia katakan apa? Jinsiyah. Tapi menjadi faedah, kenapa mereka khususkan? Ini faedah. Ini jangan dihapus Panji. Kenapa mereka khususkan pada mufrad yang mu'arraf? Rehan, kenapa? Karena mereka tidak menafikan jamak. Iya, kenapa? Kenapa mereka tidak menafikan jamak? Karena sebetulnya Sudah lewat kemarin tuh. Perkataannya Al-Busti. Yang paling sempurnanya dalam menunjukkan makna umum adalah lafadz jamak daripada yang mufrad dan yang tersisa dengannya. Kenapa? Karena lafadz jamak ini dari lafadz saja sudah bisa kita tahu keumumannya. Makanya mereka tidak nafikan. Karena kalau jamak jelas tahu maknanya umum. Masalah ini kalau mufrad dikatakan la rajula fid dari. Ini masalahnya. Rajula. Tidak ada seorang lelaki atau tidak ada seorang pun lelaki dalam ruangan ini. Ini jadi masalah di antara mereka. Masalahnya mufrad saudara. Kalau jamak nasami. Nah, la muslimin ini la muslimun misalkan kan. Nah ini nasami ka jamak. Tapi kalau la rajula, bagaimana caranya ini la rajula? Paham ya? Ini masalah. Seperti kata beliau wasariku wasariqatu. Tapi yang benarnya bantahannya sama dengan bantahan sebelumnya. Tidak semua alif lam langsung kita hantam lurus itu jinsiyah. Paham ya? Karena alif lam itu ada banyak bentuknya. Apalagi yang lebih banyak keumuman datang alif lam dalam Al-Quran dan Sunnah adalah alif lam al-istighraqiyah. Ikhwan. selanjutnya orang-orang lahir dari ahli nahwu itu mengingkari bahwasanya apa? Nakirah isyaki nafi itu hanya bisa bermakna umum jika bersamaan dengan min al-istighraqiyah. Ini dia. Jadi pendapat yang ketiga, itu bukan pendapat ya. Ini apalagi namanya pengingkaran dari kelompok yang ketiga yaitu para ahli nahwu mutaakhirin. Sebahagian dari mereka ada juga yang mengingkari. Ini kan wa ba'du mutaakhirin nuhati fin nakira, maksudnya angkaru. Ini kan sama. Angkaruhu fi an-nakirati fi siyaqin nafi illa ma'amin mudharatan.
Itu yang antum harus tahu, itu takdir-takdir begitu. Iya. Karena supaya antum, kadang itu ada kata tidak ada lafadznya di sini, tapi kenapa kita sebutkan? Nah, itu ditakdirkan maknanya. Kan atof itu selain mengatofkan lafadz juga mengatofkan makna. Nah, itu antum harus atofkan juga di situ. Ini pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan nakirah fi siyakin nafi tidak menunjukkan makna umum kecuali kalau dia datang dengan min yang nampak, dan min yang diinginkan di sini min al-istighraqiyah. Apa bantahannya, Fadl? Karena tidak mengharuskan adanya min agar kita memahami bahwa itu nakirah pada konteks penafian. Contohnya? Seperti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sepakat para ulama, ilaha di sini bermakna umum karena dia nakirah fi siyaq an-nafi. Padahal tidak ada min. Lagi pula juga kalau kita mengatakan harus ada min, berarti ayat ini apa? Maknanya keliru. Tidak bermakna umum. Dan secara tidak langsung kita mengatakan ayat ini tidak menafikan segala ilah. Berarti mengharuskan juga berarti boleh adanya ilah selain Allah. Karena tidak dinafikan semuanya. Nah, karena kita mengatakan la ilaha illallah tidak bermakna umum. Berarti ada ilah yang boleh disembah bersama dengan Allah. Naudzubillah. Nah ini, maka pendapat ini batil. Masalah berikutnya, Yusril. Ya, tentang jumlah paling sedikit dari jamak. Ya, berapa pendapat? 3. Hubungin 3. Walaupun ada pendapat tersidinya 2. Nah, berapa pendapat? Berapa pendapat saya bilang? Ada 2. Pendapat pertama 3. Pendapat kedua 2. Pendapat yang pertama ini yang lupa kita baca kemarin. Wahukiyah. Ini toh enggak dibaca ini kemarin. Wahukiyah an ashabi Malikin wa bin Daud wa ba'din Nuhah. Pendapat yang berpendapat pertama ini aqallul jama' 3. Ini pendapat dihikayatkan dari apalagi pengikutnya Imam Malik. Demikian pula dinukil dihikayatkan dari Ibn Daud dan sebahagian dari ahli nahwu. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan aqallul jama' ada 2. Ini pendapatnya siapa? Syafi'i. Pak Didi, apa faedah dari kita mengetahui ini aqallul jama'? Kemarin kita singgung. Untuk membedakan bahwa jama' itu tidak harus 2 atau jelas lebih dari 2. Ya, berarti buahnya? Buahnya bahwa kalau dibawa dari sama dari 2 bukan jama' dikatakan bukan jama'. Ya, berarti? Jama' berarti 2 orang untuk satu jamaah. Lah, bukan. Coba Abdul Qahir jelaskan dulu. Untuk mengetahui batasan minimal Batasan minimal katakan jamak. dikatakan jama'. Iya, faedahnya. Kenapa harus masuk dalam bab umum ini? Nah, ini penting untuk tahu juga walaupun dari di buku. Ini taklik penting. Sayyid nggak hadir. Wah, ini hebat ini. Jawabannya mukhtasar. Hidayat. Bedanya itu agar kita beramal pada umum itu ya kita ketahui yang paling sedikitnya. Enggak, belum lengkap. Kasih dulu Rehan. Untuk mengetahui bagaimana cara misalnya perintah yang datang dalam bentuk jama'. Aiyah. Ayo kasih pas songkok nyantum. Mungkin masuk angin kepalanya jadi. Jadi begini. Ini faedahnya. Ketika datang lafadz umum berbentuk jamak. Akrimil muslimina. Akrimit tullaba. Ini jamak semua. Kapan kita bisa dikatakan imtisal melaksanakan perintah jamak ini, perintah umum yang berlafadz jamak ini, tentunya kita harus tahu berapa jumlah paling sedikit dari jamak. Kalau kita mengatakan 3, berarti kita dikatakan imtisal ketika kita memuliakan 3 dari kaum muslimin atau dari santri. Dari 2 contoh yang telah berlalu. Tapi kapan kita muliakan di bawah daripada itu, 2 misalkan, tidak masuk. Tidak dianggap kita imtisal. Kalau yang berpendapat 2, maka kalau dia muliakan 3, itu sudah lebih. Karena cukup baginya muliakan 2. Paham ini? Pahamnya nih? Tidak berdosa istilahnya. Kalau dia muliakan hanya 2. Ini jadi masalah. Dan dalil yang mengatakan aqallul jama' 2, kita sebutkan kemarin kan.
Ya, dalil yang paling mengerikannya sebenarnya itu fa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ya kan? Dan juga al-itsnan fama fawqahuma jamaah. Yang kan dia bilang ayat ini. Fa in ta'ifatani ini musanna minal mu'minina iqtatalu. Ini fi'il, waw jamaah menjadi fa'ilnya. Kembali kepada ta'ifatani isim musanna. Mereka berkesimpulan berarti aqallul jama' isnan. Jawabannya gampang sekali. Walaupun isim musanna di sini isim musanna, tapi yang dimusannakan masalahnya apa? Lafaz ta'ifah yang memang asalnya itu sudah jins, mencakup banyak. Namanya ta'ifah, sekelompok. Ada ndak kelompok yang satu? Tidak ada, minimal 2. Anggaplah kita katakan kelompok itu 2. Berarti kalau ta'ifatani 2 kali 2 berarti 4, lebih dari 2. Cocok memang pakai waw jamaah. Adapun al-itsnan fama fawqaha jamaah, hadits dhaif. Walaupun itu sahih, maknanya saudara bukan menjelaskan tentang lafaz jamaah ini, tapi menjelaskan tentang salat jamaah. Paham ini? Baik. Pembahasan terakhir Salih. Yang dihitop dengan sesuatu itu orang yang dihitop dengan sesuatu itu dia masuk di keumuman dengan hitop. Ayo, ketika ada orang mengucapkan sesuatu, paham ini? Misalkan dia ucapkan lafaz yang umum, mau itu berbentuk perintah kah, larangan kah, ya kan, khobar atau insya, terserah. Tapi lafaz umum. Menjadi pertanyaan yang mengucapkan ini, karena lafaz yang diucapkan umum, apakah dia masuk juga dalam keumuman lafaz itu? Ini jadi masalah. Paham ini? Pendapat yang pertama mengatakan apa? Dia masuk. Pendapat yang kedua? Tidak masuk terkecuali Bukan terkecuali. Tidak masuk kalau bentuk amar. Kalau bentuk amar. Berarti kalau selain amar masuk. Paham ini? Kalau yang ketiga? Itu mutlak, baik bentuk amar atau tidak itu dia. Kalau untuk mengatakan tidak masuk dalam amar, apa hujahnya? Karena mungkin Seorang itu memerintahkan dirinya. Paham ini? Kalau yang melarangnya secara mutlak, dia berdalil dengan apa? Allahu khaliqu kulli syai. Kulli. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sebenarnya kalau dalilnya kita tarik benangnya, pendapat yang ketiga ini kenapa mereka melarangnya secara mutlak? Karena ta'arud. Mereka temukan ta'arud tatkala mereka mengamalkan itu. Kalau kita mengharuskan bahwa mukhatib itu masuk dalam khitabnya, menurut mereka, mengharuskan adanya ta'arud. Banyak ayat-ayat yang dia dapat. Nah ini Allahu khaliqu kulli syai. Ya kan? Seperti juga misalkan innallaha yanhakum an takhlu bi abaikum. Syahidnya innallaha yanhakum. Allah melarang kalian. Apakah Allah melarang dirinya? Enggak. Innallaha amarakum. Allah memerintahkan kalian. Apakah Allah memerintahkan dirinya? Enggak. Nah, ini menurut mereka. Paham tidak ini? Tak akan terjadi ta'arud. Tapi jawabannya apa? Beda saudara. Dalil itu dalil yang khusus. Imma kita katakan umum dikhususkan oleh akal, atau kita katakan umum diinginkan dengannya khusus. Nah, itu bantahannya. Adapun pendapat yang kedua amar. Apa dalil mereka? Kenapa tidak diperbolehkan atau tidak memasukkan mukhatib ke dalam khitab kalau berbentuk amr? Ya, bantahannya? Bantahannya gampang. Apa? Bantahannya gampang sekali. Tidak ada yang menghalangi dari seseorang itu memerintahkan dirinya. Lagi pula pendapat yang roji, pendapat yang pertama karena apa? Dibangun di atas kesepakatan ulama ahli bahasa. Masalahnya ini kan kita membahas tentang bahasa lugo. Maka marjaknya kemana? Ya ahli lugo. Nah sedangkan ahli lugo sudah sepakat membedakan antara jamak dengan musanna. Andai kata musanna dengan jamak atau musanna dikatakan aqallul jamak, tidak mungkin mereka membedakan antara musanna dan
dan jamak. Maqala rahimahullahu taala wa yajibu i'tiqadu umumihi fil hali fi ihda ar-riwayataini. Sekarang masalah baru, yaitu masalah tentang beramal dengan umum atau dalil umum. Kata beliau, wajib untuk meyakini keumumannya. Maksudnya keumuman dari lafaz umum yang telah berlalu. Fil hal, di waktu itu. Maksudnya di waktu lafaz umum itu sampai kepadanya. Di waktu dia tahu lafaz umum itu, wajib dia meyakininya. Ini fi ihda ar-riwayataini, pada salah satu dari dua riwayat. Ini pendapat pertama sekaligus salah satu pendapat dari dua riwayat yang diinginkan dengannya. Riwayat siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Ditambih oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, yang zahir dari kalam beliau hanya membahas tentang hukum meyakini keumuman dari lafaz umum. Wa illa, yang benarnya yang beliau inginkan itu bukan hanya hukum meyakininya, tapi juga mengamalkannya. Nah, itu jangan sampai antum kira yang wajib di sini hanya untuk meyakini saja, tidak mengamalkan. Nah, ini pendapat yang pertama, wajib untuk beramal dan meyakini dalil yang umum di waktu dia mengetahuinya, itu fil hal. Fi ihda ar-riwayataini, ini pada salah satu pendapat dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Alasannya sebagaimana yang datang di kitab-kitab yang telah berlalu, di antaranya Al-Usul min ilmu usul. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam beramal dengan dalil umum? Yajibu al-amalu bilafdi al-umum hatta yarida takhsisuhu. Atau kama qala rahimahullah, wajib untuk beramal di atas dalil umum sampai datang pengkhususnya. Apa alasannya? Karena beramal dengan muktada keharusan Alkitab dan Sunnah itu wajib. Dan di antara muktada atau kandungan dari Alkitab dan Sunnah, ya dalil umum. Maka kapan datang dalil umum? Kita belum tahu ada taksisnya. Apa yang wajib bagi kita? Beramal dengannya. Pertanyaan, bagaimana kalau ada taksisnya? Ya nanti kalau kita sudah tahu taksisnya, ya kita beramal dengan taksis. Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, itu alasannya. Karena setiap dari kita wajib beramal di atas apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tentunya sesuai dengan pemahaman kita. Kalau kita baru tahu datang kepada kita dalil di atas keumuman, kita belum tahu pengkhususnya, apakah kita tawakuf dulu? Sampai kita cari dulu, apakah ini ada pengkhususnya? Paham tidak ini? Tidak perlu. Melainkan kita perlu beramal, wajib beramal di atas keumumannya sampai datang pengkhususnya. Itu alasannya. Sudah berlalu. Ikhtaraha Abu Bakar wal qadhi wa hiya qaulul Hanafiyah. Ini yang dipilih oleh Abu Bakar dan Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah tentunya. Dan ini adalah pendapat orang-orang Hanafiyah. Wal ukhra, dan yang lainnya. Maksudnya pendapat yang lainnya. La. Apa maksudnya? La yajibu i'tiqadu umumihi fil hal. Tidak wajib untuk meyakini keumuman suatu dalil dan mengamalkannya di waktu khobar atau lafaz itu sampai kepadanya. Hatta, lihat ini panjangnya lafaz yang takdirkan. Hatta, sampai yabahathu, dia mencari apakah ada pengkhususannya atau tidak. Fala yajidat muhassisan, dan dia tidak mendapatkannya, baru dia bisa beramal di atas keumumannya. Paham tidak ini? Pendapat yang kedua kesimpulannya, tidak boleh beramal di atas dalil yang umum sampai dia pastikan tidak ada mukhassis yang mentaksisnya. Paham tidak ini? Kenapa? Karena dia bilang, kalau kita beramal di atas keumuman, nah namanya dalil umum itu, dia bisa bermakna umum kalau tidak ada korina atau dalil yang mengkhususkannya. Berarti ini kan kita di atas apa? Beramal di atas ihtimal kan?
sampai kita dapat apa? Dalil yang mengkhususkannya. Paham ini? Kan dalil umum ini memungkinkan akan adanya dalil yang mengkhususkannya, ya kan? Kan namanya dalil umum pasti ada pengkhususnya. Berarti kalau datang dalil umum, ini kan ihtimal bahwa ada dalil yang mengkhususkannya. Maka selama kita tidak mendapatkan dalil yang mengkhususkannya, belum kita cari ini. Atau kita masih dalam pencaharian, belum kita dapat. Tidak boleh kita beramal di atasnya. Karena menurut mereka kita beramal di atas apa? Ihtimal, sangkaan. Karena jangan sampai menurut mereka kita beramal di atas keumuman, ternyata apa? Dalil ini dikhususkan. Itu menurut mereka. Tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, alasannya dia bilang asal dari syariat ini kita diperintahkan untuk beramal di atas apa? Di atas apa yang syariat tunjukkan. Paham ini? Dan syariat juga memerintahkan kita untuk beramal sesuai dengan keilmuan kita. Paham tidak ini? Paham tidak? Sekarang kalau ilmu kita baru sampai kepada dalil ini umum, kita belum tahu ternyata ada pengkhususnya. Apa kita tinggalkan beramal? Tetap kita amalkan. Nah, lagi pula itu pasti lebih baik daripada kita harus tinggalkan amalan hanya karena apa tadi? Sangkaan bahwa boleh jadi ada pengkhususnya ini. Paham ini? Masa kita tinggalkan amalan yang sudah pasti di atas keumuman hanya karena ada sangkaan boleh jadi ada pengkhususnya. Paham ini? Dan juga kata Ibnu Utsaimin, pendapat yang kedua ini mengharuskan adanya masyaqqah. Bayangkan, ketika ada dalil umum yang turun misalkan, ya kan? Dalil yang umum turun. Misalkan fima saqatis sama al-usyr. Anggaplah ini dalil belum ada pengkhususnya. Sehingga apapun yang tumbuh dari tumbuhan berapapun hasilnya kita sedekahkan 1/10. Nah, anggaplah. Nah, sekarang kata Ibnu Utsaimin, kalau kita beramal di atas keumuman ini tanpa kita tahu bahwa ada pengkhususnya, di hadapan Allah SWT kita sudah punya hujah bahwa ilmu saya batasnya sampai di situ. Paham ini? Yang menjadi masalah kalau kita tinggalkan itu amalan sampai harus kita cari tahu pengkhususnya. Sekarang ilmu antum masih tidak seperti ulama. Nah, sekarang bagaimana dengan orang awam? Kita mengharuskan orang awam belajar dulu. Belajar dulu usul fikih. Pasti belajar dulu bahasa. Kemudian setelah itu harus dulu dia teliti. Dia baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dia baca hadis dari awal sampai akhir. Baru dia cari yang mana ayat atau hadis ini yang mengkhususkan dalil ini. Ini kata Ibnu Utsaimin, puluhan tahun antum habiskan umur, antum belum bisa dapat. Paham tidak ini? Kalau kita mau berjalan di atas pendapat ini, habis umur. Paham tidak ini? Paham tidak? Nah, ya bantahannya jelas, karena asal kita beramal di atas apa yang syariat datang dengannya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mengharuskan diri kita memastikan dari dalil umum ini apakah ada pengkhususnya atau tidak karena adanya ihtimal, ini mengharuskan adanya masyaqqah. Tsumma qala rahimahullahu taala ikhtaraha Abul Khattab. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Abul Khattab. Wa anis Syafi'iyah, pendapat yang ketiga dari orang-orang Syafi'iyah kal madhhabaini. Sebagaimana dua madhab yang telah berlalu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i atau orang-orang Syafi'iyah atau Imam Syafi'i memiliki dua riwayat. Dan orang-orang Syafi'iyah memiliki dua pendapat. Sebagian dari mereka berpendapat sebagaimana pendapat yang pertama. Paham ini? Dan sebagian mereka ada yang berpendapat sebagaimana dengan pendapat yang kedua. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur, mayoritas ulama. Kemudian qala rahimahullah wa anil Hanafiyah. Adapun dari orang-orang Hanafiyah tafsil rinci. Inistumi'a aidalikal lafz al-umum, yaitu apabila lafaz yang umum itu didengarkan minhu berarti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Rasulullah, ala wajhi ta'limil hukmi, di atas bentuk pengajaran hukum, fakal awal, maka seperti pendapat yang pertama. Apa maksudnya? Wajib diamalkan.
Wa illa, adapun kalau tidak, maksudnya kalau tidak didengarkan dari Nabi di atas bentuk pengajaran hukum, katsani, maka pendapat yang kedua, yaitu tidak boleh beramal di atasnya sampai mendapatkan apa? Pengkhususnya. Paham tidak ini? Jadi tafsir. Orang-orang Hanafiyah mengatakan, kalau misalkan lafaz atau dalil umum ini didengarkan langsung dari Nabi, dan pada saat dia dengarkan itu, Nabi menyampaikan kepadanya ala wajhi ta'limil hukum. Memang dengan niat untuk mengajarkan suatu hukum kepada umatnya. Maka walaupun dalil ini umum, kita wajib beramal di atasnya. Alasannya kenapa? Karena Nabi itu tidak mungkin dia menjelaskan suatu hukum kepada para umatnya dan beliau meninggalkan apa? Meninggalkan untuk menjelaskannya atau meninggalkan suatu penjelasan dari hukum yang dijelaskan. Paham ini? Maka menurut mereka, andai kata hukum itu umum dan Nabi sampaikan memang dalam bentuk penyampaian hukum niatnya, maka pasti keumuman itu yang diinginkan. Tidak mungkin ada pengkhususnya. Karena kalau andai kata ada pengkhususnya, pasti Nabi jelaskan. Itu dalilnya. Makanya harus ala wajhi ta'limil hukum. Paham ini? Karena kalau ala ghairi wajhi ta'limil hukum, ya. Ini berarti boleh jadi yang Nabi jelaskan itu ya bukan hukum. Masih perlu dikhususkan. Itu menurut mereka. Menurut mereka. Jawabannya sebenarnya gampang. Paham ini? Untuk apa kita menunggu taksis dari Nabi ala wajhi ta'limil hukum? Paham ini? Nah, padahal boleh terjadi apa? Takhirul bayan ila waktu al-hajj. Mungkin boleh jadi pada saat khobar itu didengar, memang tidak ada taksisnya. Tapi nanti setelah khobar itu disampaikan, baru Nabi apa? Sampaikan taksisnya, kan boleh. Makanya nih, tidak harus taksis itu satu majelis dikabarkan dengan dalil umumnya. Paham tidak ini? Paham tidak? Ya mungkin di saat yang lain, bukan pada saat ala wajhi ta'limil hukum Nabi sampaikan taksisnya. Paham tidak ini? Itu jawaban dan bantahan untuk mereka ala kulli hal. Pendapat yang menjadi kesimpulan bahwa beramal dengan dalil umum itu wajib sampai datang pengkhususnya. Kalau memang datang pengkhususnya, ya kita khususkan dalil yang umum. Tidak seperti pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua tidak boleh beramal dengan dalil umum sampai kita pastikan ada atau tidak pengkhususnya. Jadi bedanya di sisi yang pertamanya, awalnya. Kalau pendapat yang pertama dari awal dia beramal. Walaupun belum dipastikan ada pengkhusus atau tidak. Kalau memang ada pengkhusus, baru kita khusus. Kalau pendapat yang kedua, tidak ada. Dia harus tahan amalannya sampai dia pastikan. Nah ini masyaqqah tadi. Amin. Dan keluar dari hukum asal. Beramal dengan syariat. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Wal abdu yadkhulu fil khitabi lil ummati wal mu'minin. Ini masalah. Dan seorang hamba sahaya atau seorang budak itu masuk ke dalam khitab untuk umat. Dan khitab untuk orang-orang yang beriman. Li'annahu minhum, alasannya lamut ta'lil. Karena dia, yaitu seorang budak, minhum. Min apa ini? Minal ummah wa minal mu'minin. Termasuk dari kalangan umat dan termasuk dari kalangan orang-orang beriman, tentunya budak yang beriman. Nah ini masalah tentang apakah seorang budak masuk ke dalam khitab atau tidak. Ya, kata beliau kalau khitabnya untuk umat dan kaum mukminin maka dia masuk. Tidak melihat dari statusnya. Karena boleh jadi ada yang menyangka budak tidak sama dengan orang merdeka. Tidak. Allah tidak membedakan umatnya. Dan Allah juga tidak membedakan orang-orang beriman dari statusnya. Paham gini? Makanya kata beliau masuk. Tapi kalau khitab kepada umat dan khitab kepada orang-orang beriman. Kenapa? Ya sudah lewat ya di kitab sebelumnya. Seorang hamba sahaya. Dia mukhatab bi khitab syar' atau tidak? Mukhatab tuh. Kan syarat mukhatab itu apa?
Mukallaf. Syarat mukallaf apa? Akil balik. Seorang abd akil balik masuk enggak dalam taklif? Masuk. Masuk enggak dalam kitab syara'? Masuk. Ya kalau dia masuk dalam kitab syara' berarti dia masuk ke dalam kitab. Paham ini? Ya. Baik. Seperti misalkan firman Allah SWT, ya ayyuhan nasuttaku rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Masuk dalamnya budak. Dan demikian firman Allah SWT, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Masuk enggak budak di dalamnya? Masuk. Jawabannya ringkas, karena budak juga seorang mukallaf, dan seorang mukallaf masuk ke dalam keumuman kitab syariat. Baik. Dan di antara dalil, Masya Allah, illah sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan akan masuknya budak dalam keumuman kitab syariat, yaitu pengkhususan syariat terhadap mereka, terhadap para budak, akan kewajiban sholat Jumat dan jihad, demikian pula haji. Ya tentunya karena dia di bawah kekuasaan sayyid, bukan sayyid kita, ya sayyidnya dia. Jadi di bawah kekuasaan tuannya. Yang menjadi inti syariat mengkhususkan apa? Budak dari kewajiban apa tadi? Sholat Jumat, jihad dan pengkhususan ini kata para ulama menunjukkan kalau asalnya dia masuk ke dalam kitab. Kenapa? Kalau tidak masuk dalam kitab, untuk apa dikhususkan? Ya tuh, kalau tidak masuk memang untuk apa dikhususkan? Paham ini? Aywa. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal inathu fil jam'i wal wawi wan nuni. Wal inath, dan perempuan juga, yakni yadkhulu fil khitab, juga masuk ke dalam khitab, itu maksudnya. Fil jam'i, ya kalau bentuk khitabnya jamak, bil waw wan nun, dengan waw dan nun. Apa yang dimaksud jamak dengan waw dan nun? Jamak mudzakkar salim. Paham ini? Wa mithlu, dan yang semisal dengannya, lafaz kulu washrabu indal qadi wa ba'dil hanafiyah wa bani Daud li ghalabatil mudzakkar. Dan juga diantaranya lafaz kulu washrabu. Maksudnya apa? Masuk juga wanita di dalam khitab tersebut. Padahal bukan dengan jamak mudzakkar salim, tapi dengan waw jamaah. Ini sama ji, tapi ini di sisi qadi, ba'dil hanafiyah dan ibnu Daud, dan alasan mereka li ghalabatil mudzakkar, karena mudzakkar telah menggolabahnya. Apa kalau dia mendominasinya. Karena lafaz mudzakkar telah mendominasinya. Waqtara Abul Khattab, dan ini yang dipilih oleh Abul Khattab. Wal aktsarun, adapun mayoritas ulama yang lainnya, dia tidak masuk. Paham ini? Nah, sekarang masalah tentang khitab yang umum, yang datang dalam bentuk jamak. Nah ini, dalam bentuk jamak, khususnya jamak mudzakkar salim. Nah ini, ya, seperti yang tadi itu, wa tubu ilallahi jami'an ayyuha al-mu'minun. Ini apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Menjadi pertanyaan, apakah inath, muannas masuk dalam khitab yang datang dengan jamak mudzakkar salim? Itu menjadi pembahasan di sini. Baik, dan yang benarnya Allah Ta'ala alam, apa yang beliau sebutkan. Apa yang beliau sebutkan dengan dalil-dalil yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Adapun mayoritas, kenapa mereka tidak mengatakan akan masuknya? Ya mereka berdalil dengan beberapa dalil. Di antaranya, innal muslimina wal muslimat. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki
dan muslim perempuan. Allah bedakan. Menunjukkan akan apa? Berarti mu'annas tidak bisa masuk ke dalam jamak mudzakkar karena Allah bedakan muslimin, muslimat. Dan juga firman Allah SWT, "Qul lil mu'minina ayaghuddu absarahum." Nah ini al-ayah. Dan di lanjutan ayatnya, "Wa qul lil mu'minati ayaghdudna absarahum." Allah bedakan antara mukminin dan mukminat. Menurut mereka, ya kalau begitu, ini menunjukkan akan tidak masuknya mu'annas kepada mudzakkar. Paham ini? Jawabannya singkat saja. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dibedakannya di sini bukan tidak menunjukkan akan apa? Tidak masuknya muslimat kepada muslimin. Hanya saja dalam bentuk takkid terhadap muslimat, makanya disebutkan yang kedua kalinya. Paham tidak ini? Makanya disebutkan yang kedua kalinya. Paham tidak ini? Adapun dalil yang menunjukkan secara jelas sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Sabaqal mufarridun." Orang-orang mufarridun telah mendahului. Kalau para sahabat bertanya, "Wa mal mufarriduna ya Rasulullah?" Siapa mereka itu al-mufarridun? Mufarridun jamaah apa ini? Mudzakkar salim. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Al-mufarridun adalah adz-dzakiruna Allah katsira. Orang-orang atau lelaki yang senantiasa berzikir kepada Allah. Demikian pula wanita-wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah. Nabi mentakbir adz-dzakirun laki-laki dan adz-dzakirat perempuan dengan apa tadi? Al-mufarridun dengan jamak mudzakkar salim, menunjukkan bahwa inath masuk ke dalam khitab yang datang dengan jamak, khususnya jamak mudzakkar salim. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa yatina al-afiyata was-salamah innahu lidzalika wal qadir alaih. Walhamdulillah.